Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Di video ini ingin berbicara tentang apakah benar seorang guru itu tidak boleh menggunakan AI dalam pekerjaannya, atau sebaliknya, seorang guru itu harus menggunakan AI dalam pembelajaran ataupun persiapan mengajarnya di keseharian. Ini menjadi pertanyaan yang bisa jadi guru-guru itu tidak mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan atau jawaban yang benar-benar membenarkan atau menyalahkan. Kalau sekiranya AI itu dibolehkan, sejauh mana AI itu dapat digunakan oleh seorang guru? Saya yakin di antara teman-teman guru itu ada yang bertanya-tanya, apakah dengan menggunakan AI seorang guru berarti sudah menggadaikan intelektualitasnya, sudah menggadaikan integritas akademiknya dengan mendelegasikan tugasnya berpikir ke machine learning atau AI. Di satu sisi mungkin ada guru yang menganggap AI ini adalah alat bantu, jadi nyaris semua pekerjaan guru yang memerlukan pekerjaan kognitif tinggi maupun pekerjaan rutin yang tidak terlalu membutuhkan pikiran yang rumit. Jadi bisa jadi di dunia ini nih ada dua kubu ekstrim guru ya. Guru yang sebelah kanan adalah guru yang anti AI, bukan anti teknologinya, tapi anti terhadap pendelegasian tugas, seakan-akan mengalih tugaskan pekerjaan intelektual seorang akademisi. Di satu sisi ada guru yang hampir mengerjakan semua tugas guru itu menggunakan AI, kecuali mengajar tatap muka di depan kelas. Sekali lagi, kita jarang menemukan ada sebuah pembahasan yang komprehensif, komplit, lengkap, dan menjawab dan memuaskan semua guru. Saya membuat video ini bukan untuk menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi barangkali kita akan mendiskusikan hal-hal tersebut yang bisa jadi menjadi suatu pertanyaan yang terus terngiang-ngiang di pikiran kita. Sejauh apa sih AI itu boleh digunakan oleh guru? Karena terus terang, di berbagai platform media sosial, termasuk di YouTube, di TikTok, Instagram, banyak sekali tutorial bagaimana caranya agar guru menggunakan AI misalnya untuk membuat RPP atau modul ajar. Termasuk saya pun di video YouTube saya membantu guru untuk bagaimana membuat modul ajar menggunakan AI, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Tapi di video-video lain yang sifatnya pendek, catatan-catatan penting itu seringkali tidak tersampaikan. Jadi bagi guru-guru yang hanya melihat video pendek, seakan-akan guru itu semaunya bisa menggunakan AI untuk menggantikan tugas kesehariannya, seperti merencanakan pembelajaran. Jadi saya yakin di tengah guru itu ada dilema yang begitu besar. Di satu sisi ada guru yang sangat rajin menggunakan AI, di satu sisi lagi ada guru yang benar-benar tidak mau menggunakan AI karena dianggapnya kalau menggunakan AI seperti membuat modul ajar dan lain-lain itu seakan-akan dia sudah mengorbankan integritas akademiknya, seakan-akan dia sudah mengorbankan intelektualitasnya, dan dia takut juga akan bahaya penurunan kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikirnya jika AI itu terus diandalkan dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari sebagai seorang guru. Nah, di video ini kita perlu melihat terlebih dahulu ya bahwa yang namanya AI itu dia adalah teknologi yang sifatnya itu netral. Bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat maupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Bisa digunakan untuk membantu kita, tapi di satu sisi kalau terlalu mengandalkan AI, ada dampak-dampak negatif yang sudah diteliti oleh para pakar kognitif. Jadi kita pertama kali perlu melihat AI ini sebagai sebuah alat yang netral. Jangan dulu antipati dan jangan dulu membela mati-matian. Agar kita bisa melihatnya dalam konteks kita sebagai seorang guru, pertama kita perlu memahami bahwa yang namanya guru itu akademisi. Tanpa harus melihat regulasinya apa, kita perlu memahami bahwa yang namanya guru tugasnya adalah berpikir bagaimana caranya agar murid-muridnya itu mampu berpikir, mengoptimalkan kekuatan pikirannya, kekuatan kognitifnya. Karena akal itulah yang menjadi sumber kekuatan manusia. Jadi tugas kognitif ini justru adalah sesuatu yang sangat melekat pada guru. Inilah yang menjadi dasar kenapa sebagian pendidik itu tidak setuju penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, terutama misalnya yang memang membutuhkan kemampuan berpikir guru. Jadi tidak salah juga ya ketika kita menganggap tidak dibenarkan tuh menggunakan AI untuk membuat RPP atau modul ajar. Orang-orang idealis ini menentang penggunaan AI baik untuk membantu dirinya bekerja ataupun ketika proses pembelajaran. Dia melarang murid untuk menggunakan artificial intelligence. Sebab jika seseorang itu sudah menggunakan AI, baik dia menjadi guru ataupun murid, maka dia artinya sudah mendelegasikan proses berpikirnya itu kepada machine learning, kepada AI. Hal ini adalah fakta sebetulnya ya. Ketika kita melihat ada orang yang ketika AI itu menghasilkan jawaban, maka jawaban itu tinggal di copy, di paste tanpa mempertanyakan validitas
validitas tanpa mempertanyakan kebenarannya. Tidak ada cek dan recheck, tidak ada konfirmasi tentang kebenaran jawaban si AI itu. Minimal setidaknya munculkan dulu sifat kritis, apakah jawaban ini bisa diterima atau tidak. Ketika kita menerima jawaban AI begitu saja, menelannya secara mentah-mentah tanpa memverifikasi, menganalisis, atau mempertanyakannya, disitulah kemudian otak kita itu seakan-akan beristirahat. Pernahkah kita melakukan itu? Atau contohnya nih, sebelum dihasilkannya jawaban, ketika kita menggunakan prompt, seringkali kita melihat guru-guru itu meminta prompt. Nah, ketika kita menggunakan prompt, pernahkah kita bertanya secara kritis, apakah prompt itu, kenapa prompt itu susunannya seperti itu, kenapa kalimatnya demikian, apa yang menyebabkan bisa menghasilkan jawaban A, B, C, dan seterusnya. Bersifat kritis terhadap prompt itu adalah sesuatu yang wajar semestinya dilakukan. Tapi ada kalanya seseorang itu minta prompt begitu saja, masukkan ke dalam AI, lalu jawabannya pun diterima begitu saja. Tidak ada rasa kritis, tidak ada rasa penasaran, bertanya-tanya, apa itu prompt, bagaimana prompt yang baik, kenapa promptnya begini dan begitu, dan kenapa jawaban AI-nya seperti itu. Ketika kita tidak mempertanyakan hal-hal itu, justru itu adalah tanda bahwa kita itu sudah mengistirahatkan otak kita. Itu bahasa halus ya, bahasa halus dari tidak mau mikir. Memang AI itu luar biasa. Kita itu ketika melihat jawaban AI seringkali terkagum-kagum. Jawabannya begitu akademis, diksi-diksinya begitu hebat, tanpa ilmiah. Mereka mengikuti perintah. Kita seakan-akan tidak pernah berhenti rasa kagum kita. Kita itu seperti melupakan tugas kita untuk bertanya-tanya tentang kemampuan AI ini. Dan dampak yang kita khawatirkan yaitu penurunan kognitif ini memang ternyata sudah diteliti. Pernah ada penelitian yang menunjukkan bahwa murid yang menerima begitu saja jawaban dari AI menunjukkan kemampuan kognitif yang semakin menurun. Mereka menerima pernyataan dari AI itu tanpa mempertanyakan, mengkritisi kebenarannya, keabsahan atau validitasnya. Sehingga kemampuan pengambilan keputusan mereka juga semakin menurun. Jadi ada fenomena yang dikenal dengan cognitive offloading. Jadi sebuah fenomena di mana seseorang itu mendelegasikan, memindah tugaskan tugas berpikirnya itu kepada sebuah alat atau teknologi. Dalam hal ini adalah AI. Beberapa ciri cognitive offloading ini adalah misalnya menyalin prompt AI ataupun jawaban AI tanpa mempertanyakan validitas dan kebenarannya. Kemudian ciri-ciri lain dari cognitive offloading ini adalah merasa tidak percaya diri dengan pendapatnya sendiri, harus selalu bertanya ke AI. Jadi rasa tidak percaya diri inilah yang bisa menjadi salah satu ciri bahwa seorang itu mengalami cognitive offloading. Kemudian dia tidak mau membaca sebuah naskah, sebuah buku, sebuah teks karena dia merasa AI bisa merangkum apapun dokumennya. Ini tentu tadi ya, memindah tugaskan kewajiban atau kemampuan seseorang yang mestinya membaca dokumen lalu hanya menyerahkannya kepada AI untuk merangkum. Kita tinggal membaca rangkumannya, mind map-nya atau PowerPoint-nya yang sudah dalam bentuk ringkas. Sebagai guru misalnya dia menyerahkan sepenuhnya isi RPP modul ajar itu kepada AI. Ketika AI kita minta untuk membuat modul ajar dan kita ikuti tanpa kita mempertanyakan keakuratannya. Hal-hal seperti itu ya yang ditandai misalnya tadi ketika kita tidak mempunyai rasa percaya diri dengan pendapat kita, pemikiran kita, dan selalu menyandarkan diri kepada artificial intelligence. Jadi mari kawan-kawan guru kita merenungkan status kita, identitas kita sebagai seorang akademisi yang memang harus dominan. Pekerjaannya itu dilakukan dengan kognitif atau kemampuan akal kita. Kita itu tidak hanya pengajar, kita itu tidak hanya mendelivery konten, tapi kita itu pendidik, kita itu seseorang yang diminta berpikir tentang bagaimana sebuah proses pembelajaran itu berlangsung efektif, efisien, dan itu tentu memerlukan pemikiran yang benar-benar murni dari ide gagasan kita, karena AI itu tidak bisa mengetahui konteks, tidak bisa mengetahui kondisi siswa, kondisi dan keterbatasan ataupun kelebihan sarana dan prasarana di sekolah. Artinya dimensi intelektual guru sifatnya esensial, tidak dapat dialih tugaskan. Kemampuan menerima, mencerna, menghubungkan dan memproduksi ilmu secara sadar itu adalah tugas pendidik, tugas guru. Ini adalah aktivitas utama guru. Ini adalah identitas yang nempel banget dengan tugas pendidik. Jadi ketika seorang guru memikirkan bagaimana cara menurunkan CP, kemudian diturunkan ke TP, menyusun alur tujuan pembelajarannya, memikirkan bagaimana strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, sesuai dengan konten, memikirkan bagaimana melakukan cara asesmen formatif, menggunakan media ajar disesuaikan dengan kemampuan siswa, kemudian melakukan tahapan pembelajaran yang sesuai dengan tahap berpikir murid, itu berarti seorang guru sudah melakukan tugasnya sebagai seorang akademisi yang mengoptimalkan kemampuan kognitif. Lalu bagaimana apabila kita menggunakan AI misalnya tadi untuk menyusun bahan ajar atau modul ajar atau RPP? Rekomendasi saya sih tetap ya, jadi teman-teman sebagai seorang guru tetap
harus rajin membaca pertama kali itu. Membaca itu tidak bisa digantikan oleh aktivitas meminta AI merangkum lalu membuat ringkasan lalu kita baca ringkasannya saja. Tidak. Kalau bisa, kalau ada sebuah dokumen, baca dokumen itu secara utuh, dan kalau kita mau ringkasan, bolehlah kita meminta AI untuk meringkas. Tapi ringkasan itu tidak menggantikan kemauan ataupun ketekunan kita untuk membaca sebuah dokumen. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ingin membuat modul ajar, saya tetap menyarankan agar seorang guru itu boleh menggunakan AI hanya untuk keperluan administrasi, hanya untuk mengumpulkan berkas-berkas berupa file. Tapi untuk pembelajaran yang sesungguhnya di kelas, saya sangat menyarankan agar guru itu tetap harus punya keterampilan dari awal paling dasar. Misalnya menurunkan CP ke TP, membuat alur tujuan pembelajaran, lalu merencanakan langkah-langkah, strategi, model, pendekatan, metode untuk mencapai tujuan pembelajaran, menyusun asesmen sendiri, menyusun kisi-kisi sendiri. Proses itu mesti bisa dilakukan meski tanpa ada bantuan AI. Ketika kita ingin ada bantuan AI, bolehlah, tapi itu dilakukan ketika kita sudah bisa dan terbiasa melakukannya secara manual, secara sendiri. Jadi jangan tiba-tiba kita meminta bantuan AI sementara kita belum terlatih melakukan hal-hal itu secara manual, secara sendiri. Karena itu kemampuan dasar yang memang dituntut dari seorang guru. Jadi ketika suatu saat kita tidak menemukan AI, ketika kita tidak menemukan ada jaringan internet, ketika hanya ada pena dan kertas saja di meja kita, seorang guru profesional tetap bisa membuat rencana pembelajaran yang berkualitas, tidak memerlukan AI. Dan ketika ada AI, ada teknologi, ada internet, ada sinyal, AI itu membuat kualitas rencana pembelajarannya semakin tinggi. Jadi miliki dulu kemampuan dasarnya, latih sampai kita mahir, barulah kita menggunakan AI sebagai alat bantu. Kemudian kita bisa menjadikan AI itu sebagai alat bantu ya tadi. Yang kemudian yang kedua adalah kita menggunakan AI itu sebagai partner berpikir, partner bertarung, sparring partner istilahnya itu. Jadi kita meminta AI untuk menantang pemikiran kita. Jadi kalau Anda punya ide, Anda tulis dulu ide Anda, lalu tanyakan ke AI, bagaimana pendapat Anda tentang ide saya ini, ide rencana pembelajaran saya ini, ide strategi saya ini, bagaimana menurut Anda? Apa kelebihan, apa kekurangannya? Kalau seperti itu, barulah AI itu menjadi sesuatu yang produktif, meningkatkan kompetensi kita. Jadi pertama tadi apa? Pertajam dulu kemampuan membaca, bukan pertajam, pelihara, dan nanti kemudian pertajam dulu kemampuan kita, kemauan kita untuk selalu membaca buku, dokumen, entah itu soft copy, entah itu dokumen fisik, itu jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah sekali-kali memikirkan untuk ingin selalu merangkum sebuah dokumen itu pakai AI. Kalau ada regulasi peraturan tentang guru, kalau ada buku, ada naskah, ada apapun itu, biasakan untuk membacanya dari awal sampai akhir. Jadi kemampuan membaca itu harus terus dipelihara. Kemudian yang kedua, gunakan AI itu sebagai alat bantu. Artinya apa? Kuasai dulu kemampuan dasarnya. Seperti tadi, kemampuan dasar menyusun tujuan pembelajaran dari CP, membuatnya jadi alur, dan seterusnya. Tanpa AI, seorang guru harus tetap mampu membuat hal itu semua. Mampu membuat kisi-kisi, membuat soal lots, ataupun soal hot. Itu adalah hal mendasar yang memang dituntut dari seorang guru. Lalu ketika ada AI, maka AI itu menjadi alat bantu untuk meningkatkan kompetensinya yang memang sudah tinggi. Jadi jangan tiba-tiba meminta AI melakukan tugas-tugas yang menjadi tugas keseharian kita. Kemudian yang ketiga, kita gunakan AI sebagai partner bertarung. Artinya jika kita punya sesuatu ide, gagasan, tulis dulu, baru minta pendapat atau tantangan ke AI. Tulis dulu, baru tanya ke AI. Tulis dulu, baru tantang AI. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang bisa kita jadikan patokan agar AI itu benar-benar menjadi partner dan tidak menjadi alat yang mengambil alih tugas kognitif, tugas berpikir kita sebagai akademisi, pendidik, atau seorang guru. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kemampuan kognitif kita tidak menurun dengan adanya AI. Kalaupun kita mepet karena sebuah alasan waktu yang mendesak, perlu sebuah produk yang cepat, ya tidak apa-apalah barangkali ya kita menggunakan AI. Tapi kalau kita terbiasa berpikir, hasil atau output AI itu pasti selalu kita kritisi. Kita tidak akan bisa mengkritisi, memperbaiki produk AI kalau kitanya sejak awal jarang berpikir, jarang mengoptimalkan kemampuan berpikir kita. Jangan anggap remeh metode tradisional, membaca secara manual, mencatat secara manual, mengandalkan hafalan sendiri, pemahaman sendiri, membuat mind map sendiri. Itu hal-hal mendasar yang bisa dilakukan secara manual. Saya pikir harus terus tetap kita jaga. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan AI oleh guru. Silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar tentang bagaimana penggunaan AI oleh guru di lingkungan teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman tentang penggunaan AI sehari-hari oleh guru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diskursus yang seru dan bisa jadi tidak tuntas dengan video ini. Terima kasih. Oh ya, tolong jangan lupa di like, share, dan subscribe jika Anda belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.